Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan hadirin semuanya, jamaah Masjid Al-Husna rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari tafsir Juz Amma, di mana kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Fajr. Terakhir kita singgung ayat yang ke-20 terkait dengan beberapa penyebutan sifat buruk manusia. Di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu wahai manusia sangat cinta kepada harta secara berlebih-lebihan. Iya. Maknanya kalian cinta kepada harta sehingga kalian pun mengumpulkannya dengan maksud untuk berbangga-bangga dengannya. Iya. Dan kalian pun mengusahakan hal tersebut dengan segala cara tanpa memperdulikan halal dan haram lagi. Nah, inilah keadaan sebahagian manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat di surat Al-Adiyat, Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat besar cintanya kepada harta. Di sini Allah bahasakan harta dengan al-khair. Sesungguhnya manusia sangat cinta kepada harta, al-khair. Al-khair artinya kebaikan. Harta disebut oleh Allah dengan kebaikan. Dan ini juga mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Dan telah ditetapkan atas kalian apabila kematian menghadiri seorang di antara kalian, maka hendaknya dia berwasiat dengan hartanya. Lagi-lagi Allah sebut harta itu dengan al-khair. Dan al-khair yang dimaksud di dalam ayat ini sepakat para ulama, sebagaimana kata Imam Ibnu Abdul Bar, yang dimaksud dengannya adalah al-mal, harta. Kenapa harta disebut dengan al-khair, yang dalam bahasa Arab artinya kebaikan? Kata para ulama, sebab al-khair lawannya asyarr, lawannya adalah keburukan. Sehingga jangan sampai harta ini
disalahgunakan, yang tadinya harta itu disifatkan dengan al-khair, kebaikan, sehingga nanti bisa berubah menjadi asyar, keburukan. Kapan itu? Tatkala harta dibelanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya harta yang ada bersama kita terkadang bisa menjadi penunjang bagi kita untuk melakukan ibadah. Betapa banyak kebaikan harta yang dengannya terwujud ibadah kepada Allah. Kita mau sholat, tidak mungkin kita bisa sholat kecuali dengan ditunjang oleh harta, ya kan? Karena sholat disyaratkan menutup aurat, dan menutup aurat mesti dengan pakaian, dan pakaian mesti terkadang kita beli, butuh dengan harta. Demikian pula ketika kita mau berpuasa, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum untuk kita sahur dan berbuka nanti. Dan makanan dan minuman tentunya kita beli dengan harta. Dan itu lebih sangat jelas lagi terlihat pentingnya harta itu tatkala menjalankan ibadah zakat dan ibadah haji. Tidak mungkin kita bisa melakukannya tanpa harta. Maka dengan harta itu betapa banyak terwujud amal kebaikan. Maka dia disebut dengan al-khair, kebaikan. Tetapi ingat, terkadang dia bisa berubah menjadi asyar, berubah menjadi keburukan tatkala dia dibelanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran, larangan terhadap harta untuk tabdzir dan israf. Tabdzir artinya seseorang membelanjakan hartanya di jalan yang haram. Nah, itulah yang kita bahasakan dengan mubazzir. Beda dengan israf. Israf juga dilarang, tetapi israf itu membelanjakan harta pada hal yang dibolehkan, bukan diharamkan, tetapi secara berlebih-lebihan. Itu jatuhnya pada israf. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Jadi kalau ada orang yang makan yang pada asalnya makan itu boleh, tetapi kalau berlebih-lebihan menjadi dilarang. Wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sebab Allah tidak cinta kepada orang yang berlebih-lebihan. Adapun tabdzir, ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya. Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan jangan kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros. Kalian membelanjakannya bukan di jalan Allah, tapi untuk bermaksiat, membeli sesuatu yang diharamkan. Jangan, kata Allah, sebab itu adalah kawannya syaitan. Orang yang mubadzir itu kawannya syaitan. Lihat, ini harta yang dibelanjakan disalahgunakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengannya, bahkan menyamakan dia dengan syaitan. Kawannya syaitan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Telah kita terangkan bahwa orang itu tidak dilarang untuk cinta kepada harta, karena memang itu tabiat manusia. Tapi yang dilarang kapan dia berlebih-lebihan di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita mengindikasi orang itu berlebih-lebihan terhadap harta? Kita kemarin sebutkan ada dua. Yang pertama, tatkala dia mengusahakan harta itu di jalan yang tidak benar, yaitu mencari yang haram, baik zatnya haram ataukah hasil usahanya haram. Nah, kapan dia melakukan hal tersebut walaupun sedikit, maka dia sudah dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia cinta kepada harta secara berlebih-lebihan. Iya. Sebab kenapa? Dia rela mengorbankan nasibnya di akhirat hanya gara-gara dunianya. Rela dia korbankan hanya gara-gara dunianya. Dia makan riba, dia menipu orang, dia menyogok, menerima sogok, dan lain sebagainya.
Nah, ini dianggap berlebih-lebihan. Sebab karena itu dia rela mengorbankan nasibnya nanti di akhirat. Dia tidak peduli, yang penting dunianya bisa tercukupi. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Padahal seseorang itu tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bahkan sebelum dia terlahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan jatah rezekinya masing-masing. Dan manusia tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits yang sahih Nabi bersabda, "Inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan keluar dari dunia ini, tidak akan meninggal sampai disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baguskanlah caramu di dalam mencari harta itu. Kita tidak akan meninggal dunia sebelum rezeki kita dicukupkan oleh Allah. Makanya mungkin pernah kami ceritakan kisah orang yang terjatuh dalam sumur itu. Jadi ada orang yang tatkala dia datang ke sumur mau ngambil air, ternyata terpeleset, jatuh ke dalam sumur yang dalam. Dalam keadaan tidak ada orang yang melihatnya dan dia berteriak, ya, tidak ada yang mendengarnya. Tapi subhanallah, orang ini selamat. Dia berusaha, ya, mencari cara supaya bisa naik ke atas itu. Dan dia berhasil. Nah, ketika dia selamat, berhasil keluar dari sumur itu, dia ceritakan kepada orang-orang, "Oh, tadi saya hampir mati, begini." Dia ceritakan. Orang pun terkesima dengan ceritanya tersebut. Akhirnya orang berikan kepada dia segelas susu. "Kau minum dulu susu ini." Akhirnya dia minum. Habis satu gelas susu tadi, orang semakin penasaran. "Bagaimana kisahmu tadi? Kok bisa-bisanya kau terpeleset ke sumur?" Maka dia ceritakan ulang. "Ayo kita ke sumur lagi." Dia ceritakan, "Tadi saya begini, posisi saya begini, subhanallah, qaddarullah, dia jatuh lagi. Dalam keadaan orang melihat dia, memperhatikan dia, dia jatuh ke sumur itu. Dan jatuhnya yang kedua ini, dia tidak selamat. Dia meninggal dunia." Subhanallah. Apa hikmah yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Lihat orang tadi selamat kan? Kenapa dia selamat belum mati ketika itu? Karena rezekinya belum cukup. Dia masih minum segelas susu. Nah, setelah habis rezekinya, tiba ajalnya sudah. Dia jatuh untuk yang kedua kalinya. Dalam keadaan orang melihat dia, tapi dia tidak selamat pada jatuhnya yang kedua itu. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seseorang tidak akan mungkin meninggal dan tidak akan berpisah dari kehidupan dunia ini sampai rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ingatkan, "Fa in istabata'a ahadun minkum rizqahu fala yatlubhu bi ma'siyatillah." Apabila rezeki itu datang lambat kepada kalian, maka jangan sampai dia mencarinya, jangan sampai dia menyegerakannya dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Sebab karunia Allah tidak boleh untuk diraih dengan bermaksiat kepadanya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini indikasi pertama, orang itu dikatakan berlebih-lebihan terhadap hartanya. Tatkala dia mengusahakannya di jalan yang haram, mencarinya dengan cara yang haram. Yang kedua apa? Indikasi orang itu berlebih-lebihan di dalam hartanya, tatkala dia tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya, terutama zakatnya. Iya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat. Apabila telah cukup nisabnya, berlalu 1 tahun haulnya, maka wajib dia mengeluarkan yang Allah Subhanahu wa taala minta 2,5% dari hartanya. Ya sedikit. Kita masih punya 97,5%. Ya kan? Yang Allah minta berapa? 2,5%. Tapi subhanallah, menurut sebagian orang itu
betul-betul berat bagi dia untuk mengeluarkannya, sehingga susah dia untuk mengeluarkannya, padahal itu kewajiban. Nah, kalau yang wajib saja dia tidak kerjakan, apalagi yang sunnah-sunnahnya. Nah, inilah orang yang sudah bakhil, orang yang sudah kikir. Dan orang yang bakhil, kata Allah di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, Allah katakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah orang-orang yang bakhil terhadap hartanya itu, janganlah mereka menyangka bahwa kebakhilan mereka itu baik bagi mereka. Bahkan itu sangat buruk bagi mereka. Kelak pada hari kiamat, harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Iya, maka banyak dari manusia yang terlalaikan dengan hartanya. Nah, ayat yang sudah pernah kita bahas di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Kalian saling bersaing, kalian saling berlomba-lomba, mana yang paling hebat, mana yang paling mewah, mana yang paling megah. Allah singgung di dalam ayat ini keadaan sebahagian manusia yang suka berbangga-bangga dengan hartanya, pamer dengan kekayaannya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menjumpai ajal kalian, sampai kalian datang ke liang kubur kalian. Artinya dia akan tetap seperti itu sampai meninggal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga dengan hal tersebut, ya, dia akan lebih mengutamakan dunianya ketimbang apapun. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sebutkan juga di ayat yang lain, bahkan kalian wahai manusia ini sering mendahulukan kehidupan dunia kalian ketimbang akhirat, padahal akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Di ayat yang lain Allah juga tegaskan, sekali-kali tidak, bahkan kalian lebih mencintai dunia kalian dan kalian meninggalkan akhirat kalian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian terlalu cinta kepada harta, berlebih-lebihan terhadapnya, sehingga kalian pun bakhil terhadap harta kalian. Kalian tidak sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kalian harus bersedekah, kalian berpikir 1000 kali dulu sebelum kalian menyedekahkannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, dan Allah ganti bagi setiap orang yang bersedekah. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ini janji Allah. Apapun yang kalian infakkan, kata Allah, dari sesuatu apapun, maka pasti Allah akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Surat Saba ayat 39. Ini janji Allah. Dan Nabi mengatakan apa? Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta, justru akan diberkahi hartanya dengan dia banyak bersedekah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, karena hakikatnya harta yang kita sedekahkan itulah yang akan kita bawa. Makanya dulu ada sebagian ulama salaf yang sangat rajin sedekah. Dia tidak akan melewatkan satu kesempatan kecuali pasti dia sedekah. Apapun yang ada bersamanya pasti dia sedekahkan. Ada orang bertanya kepada dia, wahai fulan, kamu sangat sering bersedekah, mengapa seperti itu? Apa jawab orang ini? Aku ingin membawa hartaku yang banyak ini sampai ke surga. Aku tidak mau dia hanya di dunia saja. Inilah orang yang cerdas. Iya, dia tidak hanya
berangan-angan cuman di dunia saja. Saya ingin bawa hartaku ini ke akhirat. Makanya saya rajin sedekah. Supaya jangan sampai aku menikmati duniaku ini cuman sampai di dunia saja. Kalau aku mati kan selesai sudah. Hartaku kuwariskan untuk anak keturunanku. Mungkin aku wakafkan, mungkin aku sedekahkan. Sementara aku dikuburkan dengan kain kafan. Supaya aku bisa membawa hartaku ini, caranya aku bagaimana? Aku sedekahkan. Iya, karena Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku dan hartaku. Wahal laka ya bena Adam min malik. Padahal wahai anak cucu Adam, kamu tidak punya harta kecuali 3. Itu yang sudah kau miliki. Apa itu? Ma akalta wa ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan, dan yang kau makan pasti akan habis. Yang kedua, aulabista fa ablaita. Yang kedua adalah yang kau pakai sekarang ini, dan yang kau pakai pasti akan usang. Dan yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaita. Atau hartamu yang ketiga adalah yang kau sedekahkan, dan yang kau akan sedekahkan itulah yang akan kekal menjadi milikmu. Kata Nabi SAW. Lihat Pak, harta kita di dunia ini kata Nabi cuma 2. Nah yang kita sedekahkan itu nanti di akhirat. Yang kita pakai di dunia ini cuma 2. Yang kita makan dan yang kita sekarang gunakan. Yang kita simpan belum tentu menjadi harta kita. Ya kan? Yang kita simpan belum tentu menjadi harta kita. Bisa jadi menjadi milik orang lain. Karena kita tidak tahu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki ilmu dan kepandaian, maka dia pasti akan membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Ini ayat yang ke-20. Kemudian di ayat yang ke-21 dan seterusnya itu bercerita tentang hari kiamat. Ya, mulai dari ayat ke-21 dan seterusnya. Allah bercerita tentang hari kiamat setelah Allah menyebutkan sifat buruk manusia. Ya, mulai dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di surat di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Itu kan penyebutan sifat buruk manusia yang gara-gara harta mereka pun melakukan kezoliman. Ya kan? Mulai dari mereka tidak mau memuliakan anak yatim, kemudian tidak mau memberi makan orang miskin, atau tidak mengajak orang miskin, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kemudian dia memakan harta warisan orang lain dengan cara zolim, dan tidak membeda-bedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian dia juga mencintai harta secara berlebih-lebihan. Baru setelahnya Allah sebut apa? Tentang kiamat. Apa hubungannya antara kiamat dengan ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau mungkin kita ingat sebelumnya, di mana di awal-awal ayat Allah kan menceritakan tentang 3 kaum yang dibinasakan oleh Allah. Masih ingat? Yang pertama kaum apa? Kaum 'Ad. Ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Setelah Allah sebutkan kaum 'Ad, siapa lagi yang disebutkan? Kaum Tsamud. Ya kan? Wa Tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud yang mereka memotong batu-batu yang besar di sebuah lembah. Yang ketiga apa? Wa fir'auna dil autad. Ya. Nah ini Allah kisahkan untuk apa? Allah kisahkan ini sebagai peringatan bagi kita, bagi umat yang datang setelahnya, agar jangan bersikap sama seperti mereka. Sebab bisa jadi akan datang kepada kalian azab seperti apa yang menimpa mereka. Tapi subhanallah, Allah kisahkan cerita-cerita itu, dan itu hak benar adanya, tapi
pada sebagian orang itu belum memberikan efek apa-apa bagi dirinya. Belum tergerak bagi dia, baru cerita itu belum tergerak. Subhanallah. Nah, bahkan sebagian mereka apa? Menuduh cerita-cerita di dalam Al-Quran itu, katanya asatirul awwalin. Itu cuman dongeng-dongeng orang dulu aja itu. Subhanallah. Quran dikatakannya dongeng. Ini kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang liberal itu seperti itu keadaannya. Tidak percaya dia dengan Al-Quran Karim. Bahkan menganggapnya sebagai dongeng-dongeng aja. Nah, ini kekurangan ajaran kepada Al-Quranul Karim. Jadi ada sebagian orang yang memang tidak percaya dengan itu. Iya. Buktinya mereka terus saja berada di dalam maksiat. Mereka terus saja melakukan perbuatan dosa. Tidak bisa mengambil peringatan, tidak bisa mengambil pelajaran terhadap kaum terdahulu. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan hari kiamat. Ya kan? Kalaupun tidak bisa diingatkan dengan umat-umat terdahulu, ya, masih juga melakukan perbuatan zalim, maksiat, berdosa, Allah ingatkan dengan kejadian-kejadian hari kiamat. Subhanallah, betapa baiknya Allah kepada manusia. Allah peringatkan, Allah berikan peringatan, dan tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada manusia. Iya. Artinya supaya kita sadar bahwa orang yang melakukan kezoliman mungkin dia merasa aman. Loh, saya ini berbuat maksiat tapi tenang-tenang aja hidup saya ini. Justru semakin bertambah kekayaan saya ini. Justru semakin tinggi jabatan saya ini. Padahal saya zolim loh ini. Kenapa bisa begini? Dia tidak sadar. Kalaupun kau lepas di kehidupan dunia ini, nanti di akhirat menunggumu pengadilan. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat. Jadi jangan pernah merasa aman terhadap dosa yang kita lakukan, terhadap kemaksiatan yang kita kerjakan. Sebab kalaupun kita bisa lepas dari hukuman dunia, sekalipun kita bisa lepas dari pengadilan dunia, dengan kita menyogok, dengan kita menyuap, tetapi di pengadilan akhirat, hakim yang menjadi penegak keadilan di sana tidak menerima sogokan kita, karena hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling bijaksana? Tidak ada satupun manusia yang terzolimi, tak satupun kezoliman yang terlewatkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan dengan balasan yang setimpal. Kalau di dunia, orang di pengadilan dunia masih bisa berkelit, masih bisa bersilat lidah, masih bisa berdusta, berbohong. Tapi di akhirat, Pak, yang ngomong bukan mulut kita. Mulut ini dikunci rapat oleh Allah. Dalam surat Yasin Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, kata Allah, kami akan tutup mati mulut-mulut mereka. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki terhadap semua yang terjadi atas apa yang mereka lakukan. Mau bersilat lidah ketika itu, justru mulut yang dikunci sama Allah. Tak bisa apa-apa. Ini para jamaah sekalian. Jadi Allah ingin ingatkan di dalam ayat ini, jangan merasa aman. Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat zolim, orang yang makan riba, orang yang menipu orang yang menyuap, orang yang menipu, jangan merasa aman. Walaupun kalian hidup di dunia ini tenang-tenang saja, tidak ada hukum yang menjerat kalian, tapi di akhirat Allah akan berikan balasan. Maka Allah ingatkan di sini tentang hari kiamat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ayat ini atau ayat yang berikutnya ini, dari mulai ke-21 sampai seterusnya, ini sebagai natijah, hasil dari ujian. Sebab Allah uji dengan kenikmatan, Allah muliakan, Allah tambahkan nikmat. Yang kedua, ujiannya berupa apa? Dibatasi rezekinya, dikurangi jatah rezekinya. Ini ujian, dan ujian ini akan nampak hasilnya
secara sempurna nanti pada hari kiamat. Ini para jamaah. Makanya dunia itu katanya apa? Darul ibtila, negeri tempat ujian. Kita diuji di dunia ini. Kita hidup, kita mati, itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kalian, hidup kalian, mati kalian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-21 ini, mengingatkan manusia dengan hari kiamat sebagai ancaman bagi mereka-mereka yang lalai terhadap negeri akhirat. Iya, dan Allah gambarkan kengerian dan kedahsyatan hari kiamat di dalam ayat-ayat yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga sangat banyak menyebutkan tentang kengerian hari kiamat itu di dalam banyak ayat. Iya. Bahkan hampir semua surat di dalam Quran pasti di dalamnya ada penyebutan tentang hari kiamat atau isyarat tentang datangnya hari kiamat. Itu hampir di semua surat, Pak. Allah ingatkan, Allah kembali ingatkan, terus Allah ulang, terus Allah ulang. Supaya setiap kita baca Quran, kita selalu mengingat akhirat kita. Apapun surat yang kita baca, akan ingat kepada akhirat kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karenanya Allah menjadikan iman kepada hari kiamat sebagai rukun iman yang kelima, ya kan? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat yang kelima. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jadi rukun iman kepada hari kiamat menempati urutan yang kelima dari rukun keimanan kita. Artinya tidak sah iman kita kepada Allah sebelum kita meyakini akan datangnya hari kiamat. Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, manusia ada saja yang mengingkari hari kiamat itu. Iya, dengan mengatakan apa? Ada sebagian orang mengatakan, itu cuman ramalan masa depan itu. Ramalan katanya. Subhanallah, dikiranya Allah dan Rasulnya meramal. Nah kenapa? Karena orang-orang ini katanya apa? Nah, kiamat itu kan belum kita lihat. Bagaimana caranya kau menceritakan yang belum kau lihat? Tidak bisa kami yakini kalau belum kami lihat. Nah, dikiranya keyakinan itu bisa tercapai kalau kita lihat. Kalau tidak lihat, belum yakin dia. Berarti konsekuensinya tidak akan beriman kepada Allah. Ya kan? Allah kita lihat enggak? Enggak. Tapi kenapa kita bisa beriman kepada Allah? Fitrah manusia meyakini pasti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Iya kan? Terlalu banyak bukti-buktinya. Enggak usah itu, dalam kehidupan dunia saja kita yakin kita punya akal padahal kita enggak lihat akal itu. Ya kan? Kita yakin kita punya ruh padahal kita belum pernah melihat ruh kita. Menunjukkan bahwa tidak semua yang teryakini harus kita lihat dulu. Ada perkara-perkara yang kita yakin walaupun kita belum melihatnya. Sama dengan kiamat, walaupun kita belum pernah ke sana, walaupun belum pernah kita lihat dengan mata kepala, tapi kita yakin kiamat itu ada. Hari kebangkitan itu ada. Karena Allah terlalu banyak menceritakannya di dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak menceritakannya di dalam hadits-hadits yang sahihah. Ini para jamaah. Dan cara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memotivasi manusia untuk beramal dengan mengingatkan tentang adanya hari kiamat. Ya kan? Betapa banyak motivasi amalan itu Rasul ingatkan, ada hari kiamat. Kau beramal, ada hari kiamat. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Lihat sebelumnya apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Ini menjadi motivasi bagi kita untuk berucap kebaikan dan diam kalau tidak mendapatkan ucapan kebaikan. Kemudian kata Nabi apa lagi? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Apa yang memotivasinya? Karena kita percaya kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nabi memotivasi untuk kita beramal dengan mengingatkan adanya hari kiamat, hari akhir. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau orang tidak beriman kepada hari kiamat, maka dia tidak akan peduli. Iya, dia tidak akan mau beramal. Dia tidak mau lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Tidak ada keimanan kepada hari kiamat. Inilah keadaan orang-orang kafir, Pak. Apa kata Allah tentang orang-orang kafir? Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu yatamatta'una, mereka bersenang-senang di kehidupan dunia, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan sama seperti hewan makan, wan naru mathwal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Hewan, Pak, disamakan seperti hewan. Kenapa? Hewan itu kan tidak peduli dia mau dapat makanan dari mana, ya kan, tidak tahu dia hukum halal dan haram. Demikianlah keadaan orang yang tidak terbimbing dan tidak beriman dengan hari kiamat. Tidak peduli dia, kayak hewan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan mereka tidak percaya dengan kehidupan, dengan adanya hari kebangkitan. Orang kafir tegas mengatakan di dalam Quran, Allah singgung, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata orang kafir, kehidupan itu cuma sekali aja. Kita hidup itu cuma sekali. Kehidupan di dunia, tidak ada lagi kehidupan nanti menurut orang-orang kafir, dan kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Makanya karena hidup cuma sekali, mereka senang-senangkan di kehidupan dunia. Lakukan apa yang kita harus lakukan, karena kita hidup sekali saja di dunia ini. Kehidupan setelahnya tidak ada, karena tidak mungkin tulang belulang itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah, kata mereka. Tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, mengingatkan kita kejadian-kejadian yang maha dahsyat tentang hari kiamat. Apa kata Allah? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi dihancurkan, apabila bumi digoncangkan dengan terus-menerus, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan sehancur-hancurnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan malaikat, dan datanglah Tuhanmu sementara para malaikat bersaf-saf. Waji'a yauma idim bi jahannam, lalu didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Yauma idi yatadakkarul insanu wa anna lahud dzikra. Pada hari itu, kata Allah, manusia akan menjadi sadar, tapi apa gunanya kesadaran bagi mereka pada waktu itu? Karena di hari kiamat bukan hari untuk beramal, hari pembalasan. Mereka mau beramal, tidak ada gunanya lagi, karena itu bukan hari untuk kita beramal, hari menerima balasan amalan. Tapi manusia menjadi sadar ketika itu, menyesal dengan penyesalan yang besar. Tetapi apa gunanya penyesalan pada waktu itu? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Iya, sebagian ulama mengatakan kalimat ini kalla maknanya haqqan, sungguh benar-benar. Apabila tidak disebutkan sanggahan pada ayat-ayat sebelumnya, maka maknanya ayat ini haqqan, sungguh, benar-benar. Allah ingin kuatkan hari kiamat itu betul-betul akan terjadi. Jangan sampai kau ragu. Atau kata para ulama, kalla di sini maknanya sekali-kali tidak. Sebab Allah ingin membantah apa yang mereka manusia ini lakukan dari bentuk kelalaian-kelalaian. Nah, dan ini juga mungkin sebab
Allah Subhanahu wa taala kan sebutkan di ayat yang sebelumnya tentang kelalaian manusia, di mana mereka tidak memuliakan anak-anak yatim, mereka tidak memberi makan orang miskin, mereka memakan harta warisan secara zolim, tidak membedakan lagi mana yang halal dan mana yang haram, mereka cinta kepada harta mereka dengan cinta yang berlebih-lebihan. Ini semua perkara ini tidak pantas kalian lakukan. Allah bantah, kalla, jangan kalian melakukan perbuatan itu. Paham ini? Ini kalimat kalla ini. Kalla, sekali-kali jangan kalian melakukan itu. Kenapa? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu akan datang pada hari itu dan malaikat bersaf-saf. Waji'a yauma idim bi jahannam, dan neraka jahannam ketika itu akan didatangkan oleh Allah. Fa yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada waktu itu barulah manusia mau sadar. Maksudnya sadar apa? Sadar bahwa dulu perbuatannya itu, ya, perbuatan zolim yang dia lakukan ketika di dunia, menghardik anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin padahal dia mampu, tidak membedakan mana yang halal dan mana yang haram, terlalu cinta, terlalu tergila-gila dengan hartanya secara berlebih-lebihan. Dia baru sadar bahwa perbuatannya itu salah. Baru dia sadar. Waktu di dunia dia tidak sadar-sadar. Dia tidak sadar-sadar, wah harta saya kok, ya terserah saya mau saya belanjakan kemana-mana. Ini kan milik saya, ini yang usahain saya. Tidak peduli saya mau belanjakan kemanapun, kan harta saya. Belum sadar ketika di dunia. Di akhirat baru sadar, oh ternyata salah betul saya dulu itu di dunia. Bodohnya saya di dunia itu. Kenapa harta yang saya punya saya belanjakan ke jalan yang tidak benar? Baru menyesal. Tapi apalah guna penyesalan pada waktu itu, Pak? Ya, orang menyesal di dunia masih berguna. Di akhirat menyesal tidak berguna lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi biasanya memang penyesalan itu datang belakangan. Ini susahnya, ya kan? Orang baru menyesal pas belakangan. Nah, jangan sampai kita menyesalnya nanti di hari kemudian. Kalau di dunia masih bermanfaat, Pak, penyesalan itu di akhirat sudah tidak bermanfaat lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan kejadian yang sangat mengerikan, di mana Allah menggambarkan kejadian kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, hal-hal yang sekarang kalau kita pikirkan betul-betul tidak masuk akal. Ya, bagaimana disebutkan bintang-bintang itu berjatuhan, matahari digulung oleh Allah. Matahari digulung, Pak. Bagaimana caranya digulung itu? Kayak karpet aja, kalau kita gulung karpet itu kan. Kalau matahari digulung bagaimana caranya itu? Langit terbelah, lautan meluap, mengeluarkan api, sehingga di dalam lautan itu, ya, yang nanti pada hari kiamat itu bukan lagi lautan air, Pak, api yang keluar. Gunung diterbangkan oleh Allah. Ya, kalau sekarang gunung itu meletus, erupsi seperti yang di Lumajang itu, subhanallah, itu pun sudah membuat manusia ketakutan luar biasa. Banyak korban yang meninggal. Di hari kiamat gunung terbang. Subhanallah. Kalau kita kan sekarang baru asapnya, awannya, debu vulkaniknya yang terbang. Hari kiamat gunungnya, Pak. Dan itu Allah sebutkan di dalam Quran. Betapa mengerikannya itu. Nah, ini para jamaah sekalian, dan insyaallah taala tentang kengerian hari kiamat akan kita rinci, akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.